Halo, Happy Women's Day bagi semua perempuan di seluruh Indonesia. Hari ini saya percaya bahwa saudara bangga sebagai seorang ibu rumah tangga, bangga sebagai seorang wanita, dan di dalam Tuhan saya percaya saudara sangat bangga karena saudara adalah wanitanya Allah. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai wanitanya Allah yang mau bangkit dan berdampak untuk Tuhan? Saya mau share sesuatu untuk kita di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat ke-25 sampai dengan 27. Amsal 31 ayat 25 sampai dengan 27. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Wow, saudara yang saya kasih sebagai wanitanya Allah di akhir zaman, Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang menanti, Tuhan sedang memilih orang-orang yang punya hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh mengerti mengapa dia ada di dalam dunia ini. Dan pada kesempatan di mana hari ini adalah hari Women's Day, seluruh dunia sedang memperingati betapa bangganya kita menjadi seorang perempuan, wanita penolong di dalam roh. Ayat ke-25 dari Amsal 31 berkata pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Bahkan ia tertawa tentang hari depan. Luar biasa. Pakaian roh kita sebagai wanitanya Allah harusnya mengerti bahwa kita memakai pakaian kehidupan di dalam firman, di dalam iman yang luar biasa. Kita tidak kompromi dengan hal sekecil apapun, walaupun kadang-kadang kita merasa demi kebaikan, dan ada bohong-bohong yang terjadi. Saya ingin katakan saudara, yang namanya berbohong itu tetap dosa. Kita tidak bisa mengambil keputusan ini demi kebaikan. Satu kata yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Artinya apa? Kekuatan hidup kita sebagai wanitanya Allah terlihat dari pakaian rohani kita, bukan pakaian jasmani. Dari pakaian rohani kita, adalah kebenaran firman yang kita hidupi dan kita mempraktekannya. Tidak kompromis, no kompromis, tidak kompromi dengan hal-hal yang sekecil apapun untuk demi kebaikan menurut kita. Karena pakaian hidup roh kita harusnya pakaian hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan itu membuat kita akhirnya punya iman untuk berkata kita gak khawatir akan hari esok. Kita tertawa tentang hari depan kita karena orang yang hidup dalam kebenaran, pakaian hidup rohnya itu muncul, dia akan percaya bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Dia nggak akan khawatir. Nah, memang kunci pertama adalah no compromise, tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun. Jika ia berkata iya, jika tidak berkata tidak. Tentu wanitanya Allah harus mengerti mengapa kita bangga, mengapa hari ini kita harus wanitanya Allah yang luar biasa, yang berpengaruh di dalam hidup kita sendiri pribadi. Kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Integritas itu sederhana, bukan karena demi orang lain kita mulai mengorbankan hal-hal dalam kebenaran hidup kita. Pakaian hidup kita adalah hidup yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Yang berikut dalam Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Ini bicara tentang apa? Bagaimana perkataan-perkataan kita keluar karena hikmat yang mengalir di dalam hidup kita. Bagaimana perkataan-perkataan kita memberikan pengajaran. Pengajaran itu adalah kita mengajar sesuatu kepada seseorang, entah itu adalah anak kita, entah itu adalah komunitas kita, di mana kita adalah leader di situ. Kita mengajarkan tentang hal-hal yang memang Tuhan ingin kita melakukan sesuatu demi kebaikan kehidupan rohani, saudara, bukan demi kebaikan hidup jasmani orang supaya mungkin kita dilihat dan mungkin orang bertepuk tangan buat kita. No, ini yang perlu dijelaskan bahwa pakaian hidup seorang wanitanya Allah adalah kehidupan kebenaran.
dalam kehidupannya dia. Yang kedua, di ayat 26 berkata bahwa di dalam kehidupan perkataannya adalah kehidupan yang penuh dengan hikmat Tuhan. Dia mengerti bahwa pengajaran untuk menyelamatkan orang itu harus terjadi, bukan menyesatkan orang. Karena waktu saudara kompromi dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun tanda kutip ya demi kebaikan, tapi kebaikan siapa? Kebaikan manusia, dan bukan untuk kebaikan kehidupan rohani kita. Ini akan bahaya sekali. Jadi pakaian kita adalah kemuliaan Tuhan, di mana kita mengerti hidup kita ada dalam kebenaran. Dan yang berikut adalah kita benar-benar memperkatakan pengajaran-pengajaran roh yang memerdekakan orang lain. Dan yang ketiga, Amsal 31 untuk wanitanya Allah di seluruh Indonesia, khususnya anak-anaknya ya bangun dan menyambut dia dengan berbahagia. Nah, di ayat di atas dikatakan 27, yang mengawasi segala perbuatan rumah tangganya ya, dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Wow, luar biasa. Apa yang dikatakan di sini? Orang yang benar-benar mengerti kebenaran firman dan tinggal dalam firman, hidupnya itu mau berdampak, bekerja dengan tangannya, ada gairah untuk melakukan sesuatu. Dia penuh dengan hikmat Tuhan dalam mengawasi, dalam mengatur, dalam mengajar, dalam melatih. Dan dia tahu bagaimana rumah tangganya ini ada di dalam kontrol ilahi. Ini paling penting, saudara. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanitanya Allah, kita perlu mengawasi seisi rumah tangga kita. Siapa yang tinggal dengan kita, apa yang dia lakukan. Kenapa? Sedikit pencemaran itu bisa mengkamilkan hal-hal yang baik, yang indah di mata Tuhan, yang kita sudah bangun berlama-lama tahun itu, tapi bisa sedikit aja pencemaran itu menghancurkan dengan seketika. Oleh karena itu, anak-anak kita bisa bilang kita berbahagia karena dia merasakan ada spirit roh yang mengalir untuk kita bisa melakukan sesuatu yang benar dan memerdekakan keluarga rumah tangga kita sendiri. Nah, oleh karena itu, wanitanya Allah dimanapun saudara berada, jangan pernah kompromi dengan hal sekecil apapun yang tidak memuliakan nama Tuhan. Harus jaga pakaian rohani kita adalah pakaian rohani yang penuh kemuliaan Tuhan dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada banyak hal yang sepertinya mengajak saudara untuk harus kompromi untuk sesuatu yang bukan jalurnya, bukan bagiannya. Ini akan membahayakan saudara kalau saudara nggak menertibkan hidup rohani saudara di dalam Tuhan. Wanitanya Allah, saudara, adalah penolong di dalam roh, dan kita harus hidup dalam kebenaran firman yang memerdekakan kita. Biarlah firman Tuhan ini kekuatan buat saudara untuk tetap percaya bahwa walaupun saudara mungkin disingkirkan orang, mungkin dilihat salah, mungkin dinilai orang, it's okay. Yang penting saudara tetap berjalan dalam kebenaran, karena itu nilai integritas seorang wanitanya Allah. Happy Women's Day. God bless you all, woman of God. Amen. Hallelujah.